Hujan baru saja reda sore itu, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di pinggiran desa yang dikelilingi hamparan sawah, seorang pemuda bersarung lusuh duduk bersandar pada batang pohon randu tua. Matanya menatap langit yang masih mendung, seolah mencari harapan di balik gumpalan awan kelabu. Dedi, nama pemuda itu, menggenggam sebuah cincin dari kawat tembaga yang ia buat sendiri. Cincin sederhana itu diselipkan di saku bajunya, menunggu waktu yang tepat untuk diberikan pada perempuan yang membuat dadanya selalu hangat meski hidup serba kekurangan. Tak lama, langkah kaki kecil terdengar mendekat. Dari balik ilalang, muncul sosok perempuan manis dengan kerudung pudar, wajahnya teduh meski letih tergambar jelas. Ranti, gadis yang selalu menjadi penyemangat Dedi di tengah perjuangan hidup yang nyaris tak memberi jeda. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara, hanya saling berbagi diam yang syarat makna. Di bawah pohon randu yang menjulang, keduanya menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang. Kalau nanti aku jadi orang penting, rumah pertama yang akan aku bangun bukan untukku, tapi untuk orang-orang tua yang sudah lama tidur di lantai tanah, ujar Dedi lirih. Ranti tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, pemuda di sampingnya bukan sekadar bermimpi, tapi bersungguh-sungguh menyalakan cahaya di tengah gelapnya keterbatasan. Dedi lalu mengeluarkan cincin kawat yang ia sembunyikan. Tangannya gemetar saat menyodorkannya pada Ranti. Ini mungkin tak layak, tapi hatiku sepenuhnya untukmu, bisiknya. Ranti menerimanya tanpa banyak kata, lalu menggenggam tangan Dedi erat-erat. Tak ada janji megah atau pesta meriah. Namun sore itu, di bawah pohon randu, dua hati saling berikrar untuk menua bersama meski dunia belum berpihak. Namun semesta kadang tak seindah doa. Dedi hidup dalam ketidakpastian, gaji sebagai guru honorer hanya cukup untuk membeli beras 2 hari. Sisanya ia isi dengan kerja serabutan, mencangkul kebun tetangga, menjaga sawah orang lain dari hama, bahkan menjadi tukang gali kubur saat dibutuhkan. Ranti yang semula tegar mulai dilanda keraguan, apalagi saat keluarganya mulai mempertanyakan masa depan hubungan mereka. Ranti, cinta tak selalu tentang kenyamanan awal, ucap Dedi suatu malam saat Ranti tampak murung. Tapi di mata perempuan itu mulai tumbuh bayang-bayang lain, kehidupan yang lebih pasti, lebih terjamin, lebih mudah. Meskipun hatinya masih terpaut, pikirannya mulai dihantui pertanyaan tentang logika dan kelayakan. Di sekolah tempat Dedi mengajar, ia sering pulang paling akhir, membersihkan papan tulis dan menyapu lantai yang penuh debu. Tidak ada yang melihat jerih payahnya, namun ia tetap melakukannya dengan tulus. Ia percaya, benih kebaikan akan tumbuh pada waktunya. Tapi terkadang, kebaikan tak cukup untuk mempertahankan hati yang mulai lelah menunggu. Pohon randu yang dulu menjadi saksi janji mereka kini sering berdiri sendiri, angin hanya meniupkan kenangan. Dedi masih duduk di sana setiap sore, menatap jalan setapak yang jarang lagi dilalui Ranti. Kadang ia berharap gadis itu datang membawa kabar, meski hanya sekadar menyapa. Satu sore yang dingin, Dedi melihat dari kejauhan Ranti berjalan dengan seorang pria asing. Bajunya rapi, sepatu mengkilap, tubuh tegap dengan aroma parfum mahal yang menusuk. Dedi menunduk, menggenggam tanah di dekat akar pohon randu, mencoba menahan gelombang luka yang tiba-tiba menghantam. Ia tidak marah, tidak juga menyalahkan. Cinta yang tak kuat menanggung badai, memang akan berlabuh pada dermaga yang lebih tenang. Tapi Dedi bersumpah pada dirinya sendiri, ia tak akan membiarkan pohon randu ini menjadi simbol luka, melainkan tempat awal sebuah kebangkitan. Sudah 2 minggu Ranti tak menampakkan wajahnya di bawah pohon randu. Tak ada kabar, tak ada pesan, hanya senyap yang menyelimuti setiap sore Dedi duduk menanti. Pohon itu, yang dulunya terasa hangat oleh tawa dan harapan, kini menjelma seperti nisan kenangan. Dedi mulai menyadari, ada sesuatu yang telah berubah, bukan hanya pada Ranti, tapi juga pada arah hidup mereka yang perlahan menjauh. Malam itu, desas-desus dari warung kopi mulai menyebar. Seorang perangkat desa membisikkan bahwa Ranti telah bertunangan dengan pria asal kota,
seorang pegawai bank yang baru saja pindah ke kecamatan sebelah. Kabar itu sampai di telinga Dedi seperti palu godam menghantam dada. Ia tidak percaya, namun wajah-wajah di sekelilingnya tak memberi ruang untuk menyangkal. Pulang ke rumah yang berdinding anyaman bambu, Dedi hanya bisa terduduk di atas dipan tua peninggalan almarhum ayahnya. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip lemah, seolah ikut bersedih bersamanya. Di tangannya masih tergenggam buku pelajaran yang tadi siang ia gunakan untuk mengajar. Tapi kini, semua huruf seakan menari kabur, tenggelam oleh air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Besok paginya, Dedi tetap datang ke sekolah, tetap mengajar anak-anak dengan senyum tulus, meski hatinya berlubang. Ia tak ingin satu luka merusak 1000 harapan. Namun di dalam dadanya, perih itu menjalar, menggerogoti perlahan. Ia sadar, cinta yang dulu begitu ia jaga kini sudah memilih jalan yang berbeda. Dan itu bukan jalan yang bisa ia kejar. Ranti, yang dulu memujanya karena kesederhanaan dan cita-cita luhur, kini telah memilih kenyamanan. Ia ingin rumah bata, bukan dinding gedek. Ia ingin kendaraan, bukan sepeda ontel. Ia ingin pesta mewah, bukan sekadar cincin kawat di bawah pohon tua. Dedi tidak menyalahkan, ia hanya terluka, dalam diam. Satu malam, ia kembali ke pohon randu dengan membawa sekeranjang kembang. Ia menaburkannya di tanah di bawah pohon, bukan sebagai bentuk ritual, tapi sebagai simbol pemakaman mimpi yang tak sempat tumbuh. Ia berlutut di sana, menyandarkan kepalanya pada batang pohon yang kasar. "Kalau kau bahagia, aku rela kehilangan," gumamnya lirih, suara yang hanya didengar angin malam. Sejak hari itu, Dedi berhenti menunggu. Tapi ia juga tak serta-merta melupakan. Setiap patah, ia jadikan pupuk untuk semangat. Ia mulai menyibukkan diri mengurus warga, memperbaiki saluran irigasi, menambal jalan berlubang, bahkan meminjam gerobak untuk membawa hasil panen tetangga ke pasar. Ia tidak ingin hidupnya berhenti di satu titik pengkhianatan. Suatu hari, saat Dedi sedang mencangkul di sawah, sebuah mobil berhenti di tepi jalan. Dari dalamnya turun Ranti, mengenakan baju bermerek dan sepatu mahal. Ia memanggil pelan, tapi Dedi tak berpaling. Ia terus mencangkul, seolah tak ada suara yang memanggil namanya. Mungkin bukan karena dendam, tapi karena hatinya sudah tak lagi menoleh ke belakang. Ranti berdiri beberapa saat, menunggu Dedi menoleh, namun harapan itu sia-sia. Matahari sore jatuh di wajahnya yang dulu pernah penuh cinta, kini hanya membawa bayangan penyesalan yang terlambat. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil, membawa sepi yang dulu pernah ia titipkan di dada Dedi. Dan Dedi, dengan tubuh penuh peluh dan tanah, hanya menatap langit sore tanpa ekspresi. Cinta memang telah berpaling darinya, tapi ia tak membiarkan kesedihan itu menenggelamkan langkah. Karena ia percaya, ketika hati tak lagi digenggam siapa-siapa, maka hanya langit yang bisa menjadi tempat bersandar. Setelah kepergian Ranti yang meninggalkan lubang dalam hatinya, Dedi belajar tersenyum di atas luka. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiram tanaman warga lansia, membantu anak-anak kecil yang takut menyeberang jembatan kayu, dan menyapa siapapun dengan wajah hangat. Orang-orang mengira Dedi telah benar-benar bangkit. Namun, tak ada yang tahu, setiap senyumnya adalah perban yang menutupi luka yang belum kering. Di malam hari, saat desa mulai sepi dan suara jangkrik memenuhi udara, Dedi kerap memandangi langit dari bilik bambunya. Di balik senyap, ia membisikkan kalimat-kalimat yang tak sempat ia ucapkan pada Ranti. Rindu yang tertahan itu mengendap menjadi doa. Ia tak pernah mendoakan kembalinya cinta itu, hanya berharap Ranti benar-benar bahagia, meski bukan bersamanya. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Di tengah derasnya air yang menghantam atap, Dedi mendengar ketukan lemah di pintunya. Ia membuka dengan hati-hati, dan mendapati seorang ibu tua menggigil di ambang. Tanpa banyak tanya, Dedi menyelimuti perempuan itu, membuatkan teh panas, dan menyalakan api kecil. Ternyata, ibu itu tersesat saat mencari rumah anaknya yang baru pindah ke desa sebelah.
Dari percakapan singkat, Dedi tahu bahwa ibu itu telah lama terpisah dari keluarganya. Ia menangis saat menyebutkan bahwa anaknya tak lagi mengakui keberadaannya karena malu pada status sang ibu sebagai mantan buruh tani. Di titik itu, Dedi merasa seperti melihat cermin hidupnya, seseorang yang dianggap tidak cukup layak oleh dunia, hanya karena tak punya gelar atau kekayaan. Esok paginya, Dedi mengantarkan ibu itu sampai ke rumah sang anak, meski rumah itu menolak kedatangan mereka. Dengan mata berkaca-kaca, Dedi berdiri di depan pagar rumah mewah itu, menyaksikan pintu ditutup di hadapan seorang ibu yang hanya ingin memeluk darah dagingnya. Dedi menggenggam tangan perempuan itu, lalu membawanya kembali ke rumahnya, sebuah gubuk kecil yang tak mewah, tapi penuh kasih. Sejak hari itu, ibu tua itu tinggal bersama Dedi. Ia memasak, menyapu halaman, dan sesekali menasihati Dedi seperti anak kandung. Meski bukan ibu kandungnya, kehadiran perempuan itu mengisi celah kesunyian di hatinya. Perlahan, tawa kembali muncul di rumah kecil itu. Tapi di balik keceriaan, Dedi masih menyimpan luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Di sekolah, murid-murid semakin menyayangi Dedi. Mereka sering membawakan makanan kecil dari rumah, menggambar wajahnya dalam buku, dan bahkan menulis surat kecil yang mengatakan mereka ingin menjadi seperti Pak Dedi. Ia tersenyum membaca surat-surat itu, namun saat malam tiba, ia masih mendekap rasa sepi di dalam dada. Suatu pagi, kepala desa datang menemuinya. Dengan raut serius, ia berkata bahwa ada pemilihan anggota Dewan Desa, dan banyak warga yang mengusulkan nama Dedi. Ia menolak dengan sopan, mengatakan bahwa dirinya belum cukup layak. Tapi kepala desa hanya tersenyum dan berkata, "Justru karena kamu tak merasa pantas, maka kaulah yang paling layak." Dedi terdiam lama setelah tamu itu pulang. Di tangannya masih tergenggam surat undangan resmi. Ia memandangi sekeliling, rumah reot, halaman becek, dan ibu tua yang sedang menyuapi ayam-ayam. Hatinya bergemuruh. Mungkin ini waktunya berhenti memendam diri dalam sunyi. Mungkin, luka itu memang tak bisa hilang, tapi bisa berubah menjadi bahan bakar untuk menyalakan lentera baru. Malam itu, di bawah pohon randu yang semakin rimbun, Dedi kembali duduk. Tapi kali ini ia tak membawa cincin, tak membawa bunga. Ia hanya membawa tekad. Ia menatap bintang yang mulai muncul di balik awan, lalu berbisik pelan, "Jika jalan ini memang tak memberiku cinta, maka biarlah ia memberiku kekuatan untuk mencintai lebih banyak orang." Hari itu langit mendung, seolah bumi bersiap menyaksikan sebuah keputusan penting. Di balai desa, orang-orang mulai berdatangan, menyebut satu nama yang telah diam-diam tumbuh di hati mereka, Dedi. Ia yang selama ini bekerja dalam diam, menjadi suara mereka yang selama ini dibungkam oleh keterbatasan. Tanpa baliho, tanpa janji manis, namun namanya bergema karena ketulusan yang nyata. Dedi datang mengenakan kemeja lusuh dan sepatu butut. Ia tak membawa tim sukses, hanya ditemani ibu tua yang kini menjadi keluarganya. Di tengah gemuruh sorak pendukung kandidat lain yang tampil penuh gegap gempita, kehadiran Dedi seperti oase di tengah keramaian yang haus makna. Tak banyak yang menyadari, di balik ketenangannya, dadanya bergetar oleh keraguan. Ketika tiba gilirannya berbicara, Dedi berdiri di podium kayu yang retak di beberapa bagian. Tangannya menggenggam kertas lusuh berisi gagasan yang ia tulis semalam. Tapi saat menatap mata warga satu persatu, ia melipat kertas itu dan berbicara dengan suara yang lirih, namun menggetarkan, "Saya tidak menjanjikan langit, tapi saya akan pastikan tanah ini bisa ditanami dengan harapan." Suasana mendadak senyap, bahkan burung di pepohonan berhenti berkicau. Kata-kata Dedi seperti air hujan pertama di musim kemarau. Jujur, sederhana, tapi menyentuh. Ia menceritakan bagaimana jalan rusak bisa membuat ibu hamil kehilangan nyawa, bagaimana air bersih bisa menjadi barang mewah, dan bagaimana kehadiran pemimpin seharusnya menjadi pelindung, bukan penguasa. Selesai berbicara, Dedi kembali duduk. Tidak ada tepuk tangan meriah. Tidak ada sorak-sorai. Hanya keheningan panjang yang menggantung di udara.
Namun keheningan itulah yang berbicara lebih keras dari ribuan yel-yel. Satu persatu warga mulai berdiri, menghampiri dan menyalaminya. "Kami bersamamu, Kang Dedi," kata mereka, dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, hasil pemilihan diumumkan. Nama Dedi tertera paling atas, dengan selisih suara jauh dari kandidat lainnya. Tangis ibu tua itu pecah saat mendengarnya. Ia memeluk Dedi seperti seorang anak yang baru saja menaklukkan dunia. Namun Dedi hanya menunduk, bibirnya bergetar. "Ini bukan kemenangan, ini tanggung jawab," bisiknya pada diri sendiri. Namun tak semua bahagia. Malam itu, seseorang mengirim surat tanpa nama ke rumah Dedi. Isinya hinaan dan ancaman. "Orang rendahan sepertimu tak pantas duduk di kursi dewan." Dedi membaca surat itu di bawah cahaya lampu minyak, lalu membakarnya perlahan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, hidup yang benar tak selalu mulus jalannya. Hari-hari setelahnya, Dedi mulai bekerja. Ia tidak duduk di kantor ber-AC, tapi turun langsung menambal jalan, menggali saluran, memikul semen. Ia mendengarkan keluh kesah petani, menyambangi rumah jompo, dan menyekolahkan anak-anak yatim. Banyak yang terkejut, karena baru kali ini mereka melihat wakil rakyat yang benar-benar hadir, bukan hanya saat pemilu tiba. Ranti yang kini menjadi istri seorang pegawai bank di kota, diam-diam mendengar nama Dedi disebut dalam berita lokal. Dalam diam, hatinya bergetar. Ia teringat pada laki-laki bersahaja yang pernah ia tinggalkan di bawah pohon randu. Tapi segalanya sudah terlambat. Cinta yang ia abaikan kini telah menjelma menjadi cahaya yang menyinari banyak hati, bukan hanya miliknya seorang. Dan Dedi, yang pernah duduk sendiri menunggu di bawah pohon randu dengan hati luka, kini berdiri di hadapan masyarakatnya. Ia tak lagi menanti siapapun. Ia telah menjadi jawaban bagi banyak orang yang selama ini hanya bisa berharap dalam diam. Sunyinya telah berubah menjadi suara. Dan suara itu kini menggema, dari rumah ke rumah, dari hati ke hati. Langit yang tadinya bersih mulai murung. Seiring nama Dedi semakin harum di telinga masyarakat, datanglah badai yang diam-diam mengintai. Ia tak pernah menduga bahwa kebaikan justru akan mengundang cemburu. Sebagian pejabat lama merasa terancam oleh caranya memimpin yang tanpa basa-basi. Ia mengubah sistem tanpa kompromi, dan itu membuat banyak pihak terusik. Suatu pagi, ketika Dedi hendak turun ke lapangan, ia dicegat oleh seorang pria yang membawa surat panggilan. Tertulis bahwa dirinya dilaporkan atas dugaan korupsi dana pembangunan. Dunia seakan berhenti berputar. Ia bahkan belum menyentuh sepeser pun dana itu, karena masih dalam proses perencanaan. Tapi tuduhan telah dilempar, dan fitnah mulai menyebar. Warga terbelah. Ada yang tetap percaya padanya, tapi tak sedikit yang mulai ragu. "Jangan-jangan selama ini cuma pencitraan," bisik sebagian. Dedi hanya diam, memilih menunduk daripada membalas. Ia tahu, menjelaskan pada orang yang tak ingin mengerti hanya akan menyakiti diri sendiri. Ibu tua yang kini menjadi sandarannya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kalau kau ingin mundur, ibu tak akan marah," ucapnya pelan. Tapi Dedi menggenggam tangan perempuan renta itu, menggeleng perlahan. "Jika aku mundur, maka keadilan pun akan ikut mati. Aku tidak bisa menyerah hanya karena dibenci." Ia pun menghadapi sidang etik internal dengan kepala tegak. Di hadapan para pejabat, ia buka semua dokumen, serahkan bukti-bukti yang ia kumpulkan sendiri. Ia bicara dengan tenang, walau hatinya remuk. Di luar ruang sidang, orang-orang berkumpul, sebagian dengan spanduk dukungan, sebagian lain melempar caci maki. Tapi Dedi tak goyah. Ia telah belajar bahwa luka paling dalam sekalipun bisa jadi sumber kekuatan. Setelah berhari-hari diseret dalam pusaran tuduhan, akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah. Semua tuduhan runtuh satu persatu. Tapi kerusakan telah terjadi. Kepercayaan sebagian orang telah goyah, dan rasa lelah itu mulai terasa di tubuh dan jiwanya. Dedi pulang dengan langkah gontai, bukan karena kalah,
tapi karena terlalu banyak luka yang dipikul diam-diam. Di malam itu, ia kembali duduk di bawah pohon randu, tempat semuanya bermula. Hujan turun perlahan, membasahi bahunya yang ringkih. Tapi ia tidak mengeluh. Justru di titik inilah, ia merasa paling hidup. Ia sadar, bukan jabatan yang membuat seseorang kuat, tapi kesediaan untuk terus berjalan walau jalanan terjal. Keesokan harinya, ia kembali bekerja. Masyarakat yang tadinya ragu mulai kembali mendekat. Mereka melihat bahwa Dedi bukan hanya pemimpin saat dipuji, tapi juga saat dihina. Anak-anak kecil yang dulu ia gendong di sekolah berlari menyambutnya, memberi bunga dari halaman rumah mereka. Dan Dedi tersenyum, senyum yang tak lagi rapuh. Salah satu pejabat tua yang dulu menjegalnya, datang diam-diam suatu malam. Duduk di tangga rumahnya, lelaki itu berkata lirih, "Aku iri padamu, Dedi. Tapi aku juga kagum, kau tetap berdiri ketika kami semua ingin menjatuhkanmu." Dedi tak menjawab, ia hanya menyuguhkan teh panas. Karena baginya, pengampunan lebih menenangkan dari kemenangan. Dan di balik luka yang menyayat, Dedi menemukan kekuatan baru, sebuah keyakinan bahwa ia tidak berjalan untuk dirinya sendiri. Setiap langkahnya adalah harapan bagi orang kecil yang tak bersuara. Dan luka yang dulu nyaris membuatnya tumbang, kini menjelma menjadi kekuatan yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Langkah kaki itu terhenti di halaman rumah dinas yang sederhana. Hujan gerimis turun membasahi rambut wanita yang berdiri kaku di depan gerbang besi berkarat. Gaunnya mahal, sepatunya mengilap, tapi sorot matanya menyimpan keraguan yang dalam. Dialah Ranti, perempuan yang pernah meninggalkan Dedi demi kehidupan yang lebih menjanjikan. Kini ia kembali, membawa cerita yang belum selesai. Dedi terdiam saat melihatnya. Wajah itu tak berubah banyak, hanya tampak lebih dewasa. Matanya masih tajam, tapi kini menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, penyesalan yang terlambat. Dedi berdiri membeku di ambang pintu. Hatinya bergejolak, tapi raut wajahnya tetap tenang. Ia tak bertanya kenapa Ranti kembali. Dunia telah cukup memberinya pelajaran untuk tidak buru-buru percaya pada masa lalu. "Aku hanya ingin bicara," kata Ranti lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Dedi menyingkir tanpa sepatah kata, membiarkan perempuan itu masuk ke dalam rumah kecil yang dulunya hanya berisi mimpi dan kenangan pahit. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan meja kayu tua yang menjadi saksi bisu perjuangan bertahun-tahun. Ranti menghela napas panjang sebelum membuka cerita. Ternyata, suaminya berselingkuh dan menguras hartanya. Ia ditinggalkan dalam kehampaan, dengan hidup yang nyaris runtuh. Dan ketika semuanya lenyap, hanya satu nama yang terus mengganggu pikirannya, Dedi, laki-laki sederhana yang dulu ia remehkan. "Aku salah," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku bodoh karena memilih kenyamanan daripada ketulusan." Air matanya jatuh, namun Dedi tetap menatapnya datar. Bukan karena dendam, tapi karena hatinya sudah tidak berada di tempat yang sama. Rasa itu telah lama ia kubur, bersama luka yang perlahan sembuh oleh waktu dan kesibukan. "Kau datang ketika aku sudah menjadi orang lain," balas Dedi pelan. "Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena hatiku telah terisi oleh sesuatu yang lebih besar dari cinta pribadi, tanggung jawab pada orang-orang yang percaya padaku." Kalimat itu membuat dada Ranti sesak. Ia tak lagi menangis karena sakit, tapi karena tahu tak akan pernah bisa kembali. Malam itu, Ranti menginap di rumah salah satu warga. Ia berjalan keliling desa, menyaksikan bagaimana orang-orang mencintai Dedi bukan karena kekuasaan, tapi karena kebaikan yang tak pernah ditampilkan secara mencolok. Di sana, Ranti melihat anak-anak yang tertawa, jalan-jalan yang mulai rapi, dan senyum ibu-ibu yang tak dibuat-buat. Keesokan harinya, ia pamit tanpa banyak kata. Dedi hanya mengangguk, menatapnya seperti orang asing yang kebetulan lewat. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada janji bertemu kembali. Hanya sunyi yang menggantung, menyimpan banyak hal yang tak terucapkan. Ranti melangkah pergi, membawa luka yang lain, luka karena kehilangan seseorang yang kini terlalu jauh untuk diraih.
Setelah Ranti pergi, Dedi kembali duduk di pendopo balai desa. Ia memandangi wajah-wajah lelah yang tetap menyimpan harapan. Ia sadar, dirinya bukan lagi sekadar lelaki yang pernah patah hati. Ia kini menjadi sandaran bagi mereka yang dulu tak punya siapa-siapa. Dan kisah dengan Ranti kini hanya bagian kecil dari lembar hidup yang jauh lebih luas. Namun malam itu, saat semua tertidur, Dedi menatap langit dan bergumam lirih, "Terima kasih, Ranti, karena pernah pergi." Sebab dari kehilangan itu, ia belajar untuk mencintai yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi hati Dedi mendung. Senyum warga, tawa anak-anak di pelataran balai desa, dan aroma sarapan dari warung pinggir jalan seolah tak mampu menepis firasat buruk yang menggelayut di dadanya. Sejak kejadian Ranti, ia makin berhati-hati. Namun siapa sangka, justru dari lingkar terdekat, pisau pengkhianatan mulai ditancapkan perlahan. Namanya Dharma, sekretaris pribadi Dedi sejak awal menjabat. Ia dikenal jujur, tangkas, dan paling bisa dipercaya. Bahkan, tak jarang Dharma yang menggantikan Dedi turun ke lapangan bila tugas menumpuk. Tapi hari itu, laporan keuangan yang diserahkan padanya tampak janggal. Ada anggaran kegiatan desa yang melonjak berkali-kali lipat tanpa penjelasan rinci. Malam harinya, Dedi menyusuri kantor desa yang sudah sepi. Ia membuka satu persatu map lama, mencocokkan angka, menghubungkan titik-titik. Semakin dalam ia menyelami, semakin perih yang ia rasa. Nama Dharma tercantum di setiap dokumen bermasalah, lengkap dengan tanda tangan dan cap yang tak mungkin dipalsukan. Rasanya seperti disayat oleh orang yang paling ia lindungi. Besoknya, Dedi memanggil Dharma ke ruangannya. Wajah lelaki itu pucat, tapi tetap mencoba tersenyum seperti biasa. "Ada yang ingin kau jelaskan?" tanya Dedi, suaranya tenang tapi tegas. Dharma hanya terdiam, matanya berputar, mencari-cari alasan, tapi tak satu pun yang keluar dari bibirnya. Diam itu lebih menyakitkan daripada makian. Akhirnya Dharma mengaku, ia tergoda oleh bujuk rayu kontraktor licik. "Saya pikir sedikit saja tak akan ketahuan. Toh, saya juga kerja siang malam," ujarnya tanpa malu. Dedi hanya menatap, namun di balik sorot matanya, bergemuruh kecewa yang tak tertahankan. Baginya, kepercayaan adalah harga mati. Dan ketika itu dikhianati, sulit rasanya menyambung kembali. Dedi membawa kasus itu ke hadapan warga. Di balai desa, di tengah ratusan pasang mata yang bertanya-tanya, ia berdiri dan membuka semua bukti. "Saya minta maaf karena gagal menjaga integritas orang-orang di sekitar saya," ucapnya lirih, tapi tegas. Dharma menunduk, tak berani menatap siapapun. Ia digiring keluar tanpa upaya membela diri. Seusai kejadian itu, Dedi menyendiri. Ia berjalan ke makam ayahnya di atas bukit kecil, tempat yang selalu ia kunjungi saat pikirannya sesak. Di hadapan nisan sederhana, ia menangis. Bukan karena lemah, tapi karena lelah. Terlalu banyak luka yang ditoreh dari dalam. Kepercayaan yang dirusak bukan oleh musuh, tapi oleh mereka yang dulu ia anggap saudara. Namun dari tangisan itu, lahir tekad baru. Ia tak ingin kepercayaan rakyat hancur karena ulah 1-2 orang. Ia rombak sistem, perketat pengawasan, dan membuka kanal pengaduan terbuka. Ia libatkan pemuda-pemudi desa sebagai pengawas independen. Transparansi menjadi tameng baru, agar tak ada lagi kegelapan dalam pemerintahan kecil itu. Waktu berjalan, luka mulai mengering. Tapi bekasnya tetap ada, menjadi pengingat bahwa bahkan cahaya bisa dikhianati oleh bayangannya sendiri. Dedi melangkah lebih hati-hati, tak lagi mudah percaya, namun tak juga membiarkan kecurigaan membunuh kepedulian. Ia sadar, pengkhianatan adalah harga dari ketulusan yang tulus. Dan pada akhirnya, ia memilih untuk tetap melayani, walau kadang hatinya lelah. Sebab bagi Dedi, kepemimpinan bukan tentang berapa banyak orang yang memujanya, tapi seberapa banyak yang tetap percaya bahkan ketika badai terus menghantam. Langit sore mendung saat Dedi pulang dari rapat bersama warga di kecamatan.
Langkahnya tertahan di depan rumah, ketika seorang tetangga berlari tergesa membawa kabar buruk. Ibu jatuh, Kang, ujar lelaki paruh baya itu terbata. Sejenak dunia terasa berhenti. Dedi tak sempat bertanya. Ia segera berlari, membelah hujan yang baru turun, menuju rumah sederhana tempat ibunya tinggal. Di sana, tubuh renta itu terbaring di atas tikar pandan. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Mata yang biasanya teduh itu tampak sayu, seakan menyimpan luka yang tak terucap. Dedi memeluk tangan keriput itu erat-erat. Ibu, ini Dedi, tahan sedikit, ya, Bu. Kita ke rumah sakit, bisiknya lirih, mencoba menahan panik yang merayap di dada. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti abad. Setiap detik dalam ambulans bagaikan cambuk yang menyayat. Sesampainya di ruang gawat darurat, dokter segera mengambil alih. Dedi hanya bisa berdiri di lorong, menunduk dalam diam. Suara mesin, langkah kaki perawat, dan bau obat-obatan menyatu jadi irama yang mencekam. Tak lama, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Ibu Anda terkena stroke ringan. Kami butuh observasi lebih lanjut. Kalimat itu cukup membuat dada Dedi sesak. Ibu adalah satu-satunya sosok yang tetap bersamanya ketika semuanya pergi. Saat dihina, dicaci, bahkan saat tak punya apa-apa, hanya wanita renta itu yang tetap memeluknya dengan penuh kasih. Dedi duduk di samping ranjang ibunya malam itu. Ia menggenggam jemari yang mulai melemah. Ia mengisahkan hari-harinya, perjuangannya, dan luka-luka yang telah ia lalui. Meski mata ibunya terbuka setengah, dan bibirnya sulit berkata, ia tahu wanita itu mendengarkan. Air mata mengalir dari sudut mata yang redup itu, menjawab dengan isyarat cinta paling dalam. Beberapa hari berlalu, ibu Dedi belum juga pulih. Dokter menyarankan rawat inap jangka panjang. Dedi mulai absen dari beberapa kegiatan demi mendampingi ibunya. Beberapa suara sumbang mulai terdengar, menyebutnya lalai, menganggapnya lemah karena terlalu larut dalam urusan pribadi. Tapi Dedi tak peduli. Baginya, merawat ibu bukan beban, melainkan kehormatan yang tak tergantikan. Di tengah kesunyian malam rumah sakit, Dedi pernah berdoa dalam diam. Ya Allah, kalau bisa, pindahkan saja separuh sakit ibu ke tubuhku. Biarkan dia kembali sehat, kembali tersenyum seperti dulu. Doa itu keluar dari dasar hati seorang anak yang tak pernah bisa membalas sepenuhnya pengorbanan ibunya. Beberapa hari kemudian, ibu Dedi mulai membaik. Perlahan ia bisa menggerakkan tangan dan berucap lirih. Kalimat pertamanya membuat hati Dedi remuk, Dedi, jangan tinggalkan rakyatmu. Ibu akan kuat. Dedi menangis sejadi-jadinya. Ia menunduk di sisi ranjang, mencium tangan ibunya dengan seluruh cintanya. Di sanalah ia sadar, bahwa cinta ibu adalah kekuatan yang tak tergantikan. Saat ibunya dipindah ke ruang perawatan biasa, Dedi kembali menjalankan tugasnya. Tapi kini, setiap keputusan yang ia buat, selalu ia tanyakan dalam hati, ibu akan setuju tidak, ya. Karena dalam dirinya, suara ibunya adalah kompas paling jujur, paling murni, paling suci. Dan hari itu, ketika ia berdiri di podium kecil di tengah pasar tradisional, menyapa rakyatnya seperti biasa, hatinya lebih tegar dari sebelumnya. Karena kini, ia tahu, bukan hanya rakyat yang ia jaga, tapi juga restu seorang ibu yang tak pernah berhenti mendoakannya, bahkan dalam sakit dan sekarat. Nama Dedi Mulyadi mulai dikenal bukan hanya di desanya, tapi juga hingga tingkat provinsi. Ketulusannya, cara ia merangkul rakyat tanpa sekat, dan keberanian menolak korupsi membuat banyak pihak melirik. Tanpa ia minta, suara dari berbagai tokoh masyarakat mengalir, mendorongnya maju sebagai calon bupati. Namun di balik tepuk tangan dan dukungan yang menggelegar, ada mata-mata lama yang belum puas melihatnya berdiri. Musuh lama yang dulu membuangnya seperti sampah, kini menggeliat, mencari celah untuk menjatuhkannya kembali. Dan celah itu ditemukan pada masa lalunya yang belum sepenuhnya pulih, perihal Ranti, mantan istrinya. Salah satu koran lokal tiba-tiba memuat berita dengan judul mencolok, Dedi Mulyadi,
calon pemimpin bermasa lalu kelam, ditinggal istri karena tak punya apa-apa. Di bawahnya, potret Lawas Ranti dan Dedi terpampang. Foto usang yang seharusnya tersimpan dalam kenangan pribadi, kini dijadikan amunisi politik. Malam itu, Dedi hanya duduk di teras rumah, menatap langit tanpa suara. Ibunya yang masih belum pulih sepenuhnya menghampiri pelan. "Dedi, kamu mau menyerah?" tanyanya pelan. Lelaki itu menggeleng, tapi air matanya menetes. "Kenapa masa lalu terus menghantuiku, Bu? Padahal aku tak pernah menyesal ditinggal, aku hanya kecewa karena luka itu terus diputar ulang seolah aku tak layak diberi kesempatan." Keesokan harinya, sebuah undangan debat kandidat dikirimkan padanya. Meski tahu itu bisa jadi perangkap, Dedi tak menghindar. Ia tahu, kebenaran tak akan pernah kalah dari fitnah jika disampaikan dengan hati yang jujur. Di panggung debat, Dedi berdiri gagah, tapi matanya menyiratkan luka yang belum kering. Ketika lawannya mulai menyindir soal rumah tangganya yang kandas, Dedi menatap langsung kamera dan berkata, "Ya, saya pernah ditinggalkan dalam keadaan miskin. Tapi justru dari kehancuran itulah saya belajar berdiri, memahami kesedihan orang kecil, dan menghargai setiap sen yang dihasilkan dengan keringat." Penonton hening. Tak ada yang tertawa, tak ada yang mencibir. Semua diam, terpaku pada keberanian seorang lelaki yang memilih jujur meski hatinya perih. Debat itu viral. Banyak yang tersentuh, banyak pula yang mulai membuka mata, bahwa Dedi bukan sekadar calon pemimpin, tapi juga lambang keteguhan yang telah diuji berkali-kali. Namun di balik semua itu, Ranti diam-diam menyaksikan dari kejauhan. Dari balik layar televisi rumah mewahnya, ia menatap wajah lelaki yang pernah ia rendahkan. Tangannya gemetar, jiwanya dihantui penyesalan yang tak tertahankan. Di sampingnya, suaminya kini tak peduli lagi pada rumah, sibuk dengan urusan bisnis dan perempuan lain. Rumah besar itu tak pernah hangat. Dan kini, melihat Dedi berdiri tegak dengan wibawa yang tak terbeli, hatinya tercabik-cabik. Dedi tak pernah menyebut namanya, tak pernah memojokkan atau membalas dendam. Itulah yang paling menyakitkan. Karena dari semua luka yang ia tinggalkan, Dedi justru membalasnya dengan keberhasilan, bukan demi pamer, tapi demi mengabdi. Dan balas dendam paling indah adalah menjadi lebih baik tanpa perlu melukai balik. Hari itu, ribuan rakyat berkumpul di alun-alun. Mereka mengarak Dedi sebagai calon pemimpin baru. Sorak-sorai membahana. Namun di antara kerumunan, Dedi tetap tenang. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Ini hanyalah gerbang baru. Dan meski masa lalu terus mencoba menyeretnya, ia telah memilih untuk melangkah, tanpa dendam, tanpa amarah, hanya dengan hati yang teguh.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.